Halo semuanya, selamat siang. Salam Jumat berkah, berbagi keberkahan, rezeki, usia, apa yang kita makan. Kalau kita ikhlas diterima oleh yang kita kasih makan ya. Tuh, aku tidak membawa ayam, tapi cukup nasi sama serundeng. Maaf ya sayang ya, aku nggak sempet goreng ayam barusan. Jadi bumbunya aja yang ku bawa ternyata dimakan, pemirsa. Jadi dia menunggu aku. Di sini tuh aku akan menyampaikan hal. Sini sayang, mau lagi? Ih, dia mah pindah-pindah terus tuh. Ternyata setelah aku cermati ya, tabiat kucing liar itu tidak serakah, Bo. Jadi dia makan secukupnya sesuai dengan porsinya, itu anjuran Rasulullah tuh. Wait, wait, wait. Sini sayang, kamu mau nggak? Sini. Jadi aku selalu mencermati apa bedanya kucing. Sebenarnya tidak ada bedanya ya. Kucing kalau sudah kenyang itu langsung pada pergi. Jadi intinya mereka malah menjalankan apa yang Nabi Muhammad perintahkan ya. Tapi di sini jangan sampai nunggu kucing itu lapar. Kalau kucing lapar bisa ngambil dengan sendiri. Kewajan, maksudnya kewajan. Ke tempat dimana kita menyimpan ikan ya. Mohon maaf pemirsa, sepertinya tenggorokanku nggak enak lagi karena aku terlalu banyak minum es. Dilema juga ya, aku harus berhenti kopi, akhirnya minum es lagi. Coba aku sapa Mbak, aku panggil dia paham nggak bahasa aku? Sini sayang, ternyata paham loh bahasa aku. Sini. Tadi si belang aku namanya, sini sayang, nih dia paham bahasa aku. Itu makan reseknya. Sini sayang, nih sini kamu mau ini karena adanya ini nih, tuh aku akan beritahu ya kenapa di Bekasi ini, khususnya Tambun Selatan, dikelilingi oleh banyak kucing. Karena sumber kekuatan terbesar untuk menangkal iblis, katakan Dajjal ya, ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, adanya di Bekasi ini pemirsa. Sehingga Tambun Selatan ini, di Tridas ada kucing, di SKU, di Kompas, di Tridas apalagi, di belakang perumahan-perumahannya itu bergerombol kucing-kucing. Jadi di sini nih, kamu masih mau nih. Jadi kalau aku lidahnya syukur nikmat, maka kucing-kucing pun merasakan apa yang kurasakan. Dengan apapun yang kumakan, mereka pun menikmati gitu. Dikasih kerupuk, ada yang doyan kerupuk juga. Kataku, kamu kok kayak manusia sih? Karena bagaimana kita menyampaikan kasih sayang kepada kucing. Kalau kita ikhlas, maka mereka pun akan menerima dengan dengan nikmat ya, merasakan kenikmatan apa yang kurasakan. Aku sebenarnya ada ayam barusan gak sempet goreng. Jadi di sini tuh itulah ya perlunya syukur nikmat, seperti yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan. Itu kucing ya. Jadi kucing ini tidak pernah makan berlebih, tapi mereka mengajarkan ke kita bagaimana makan. Jangan segini loh, kalau sudah kenyang jangan diteruskan gitu. Begitupun kita dalam kehidupan ini, manusia mah tidak ada kenyangnya, itu bedanya ya. Jadi di sini mohon maaf ya, seperti aku radang lagi, kurang minum air putih. Hari ini udah mau ngopi. Suami aku marah deh, ngopi lagi karena semalam aku makan apa ya semalam tuh, besek, sakit perut paginya. Pada perasaan tuh bukan pada ya, jadi rasanya aku pingin ngopi gitu. Sini, kamu kemana lagi? Dia kenyang, tidak pernah berlebih. Itulah yang ku perhatikan, yang ku cermati dari kucing ya, perilaku kucing. Jadi aku mengkaji bukan hanya pasien waktu aku kerja di klinik atau di rumah sakit ya. Di rumah sakit mah waktu dinas saja, karena aku ingin lebih santuy kerjanya, akhirnya ngambil poliklinik waktu itu. Padahal
dari tawaran itu ada waktu itu. Intinya apa ya, aku berusaha menyesuaikan pekerjaan dengan keadaanku dan jati diriku begitu. Jadi aku mengutamakan apa ya, silaturahmi keluarga. Nih hari Sabtunya libur, aku pergi ke Ciputat, ke Aceh, Mama Bidewi. Aku pergi ke Bibi Ani Jatinegara, Ani Suwarni. Beliau adalah dosen UPI ya, sekarang UPI, dulu IKIP. Halo sayang, lari dia. Jadi intinya seperti itu. Aku teruskan lagi. Jadi aku punya bibi yang paling kecil kalau nggak salah. Iya, bukan nggak salah lagi. Jadi dia tinggal di Jatinegara Kaum 1 sampai dia kuliah S3 kalau nggak salah ya. Jadi intinya sempat kerja tapi kecelakaan, jatuh dari lantai berapa waktu itu, akhirnya tidak bisa jalan. Dan sekarang Kodola udah wafat ya. Jadi intinya aku nggak pernah main lagi ke Jatinegara Kaum di depan Makom Pangeran Jayakarta tuh. Jadi ini alasannya aku selalu ingin ke Jakarta. Aku mau ke Jakarta kataku, dari Tasik tuh. Jadi kerjaan aku ke situ, terus jarah juga. Terus mamang aku selalu jarah ke Pangeran Jayakarta. Jadi intinya apa ya? Aku akan membahas tentang Tambun ya. Jadi Tambun ini punya visi misi sebenarnya. Visi misinya itu dengan energi gaib ya, yang ada unsur iblis seperti Dajjal dan Ya'juj. Ini tabir ya, tabir. Kenapa banyak kucing di Tambun ini? Karena untuk menetralisir keadaan itu ya. Nah, dan dunia ini tidak cepat kiamat. Iya tidak cepat kiamat karena ada orang-orang yang peduli di situ. Jadi di situ apa ya, rahasia, tabir rahasia. Kenapa banyak kucing di area Tambun ini? Karena untuk itu ya, sekarang ini apa ya, perekonomian perniagaan sudah masuk ke Tambun Selatan. Terus banyaknya grosir-grosiran, mobil-mobil gede, box, truk ya ke sini. Kalau jalannya tidak aman, tidak netral, maksudnya tidak dinetralisir atau tidak netral dari pengaruh energi negatif, maka banyak kecelakaan seperti yang terjadi waktu aku datang ke sini awalan. Waktu itu kan aku masih megang popok ya, masih belum apa ya, kalau dibilang mah aku hanya punya firasat. Jadi kalau ada sesuatu, aku merasakan sesuatu. Dan sepulang umroh, jadinya aku dituntun untuk untuk melihat sesuatu, diperlihatkan ya, melihat, bisa merasakan. Makin diperjelas gitu sepulang umrah tuh. Akhirnya di sini berbicaralah ilmu ruhaniyah ya. Ilmu ruhaniyah itu bisa apa ya, dilihat kalau ada orang yang meninggal, berpesan lah intinya. Jangan bilang Anda meninggal dulu baru ngomong sama aku. Di sini tuh permasalahannya bukan ke situ. Jadi di sini tuh ini apa ya? Aku tuh udah kecapean ngomong sebenarnya dari tadi. Jadi kosakatanya masih terbata-bata ya. Jadi tidak tertata dengan baik dan benar ya, apalagi lapar. Intinya apa ya? Menyibak rahasia dengan banyaknya kucing-kucing di Tambun ini. Itu yang aku rasakan. Alhamdulillah ya. Tuh semua mobil yang lewat sini aman. Mobil-mobil box, mobil truk, kebanyakan box ya, karena buat ngangkut barang yang mau masuk ke grosiran gudang ya. Di sini terus MBG juga ada, kemarin ada Demokrat. Jadi sekarang tuh mohon maaf ya, dulu tuh banyak kecelakaan, bener-bener luar biasa. Ternyata setelah aku tanya-tanya, aku kan orangnya tidak bisa diem, pasti nanya ke tokoh masyarakat. Di sini adalah titik Tridas, ada Tridaya. Jadi kenapa namanya itu seperti itu? Karena 3 titik gabungan. Tridas dan Tridaya itu punya kayak hubungan gitu, namanya kok unik gitu. Ternyata 3 kekuatan sakti.
Dan di sini ada mbahnya yang ada di Simpang 5. Di situ Mbah Tridaya ya, di Simpang 5 aku pernah berjarah ke situ. Dan aku sempat ngobrol-ngobrol sama cucunya di situ di daerah Tridaya ya. Jadi di sini tuh benar-benar kekuatan horornya benar-benar biasa. Kalau Tridas, karena semakin banyak kucing jadi semakin ternetralisir energi negatifnya. Di Tridas oke ya, persimpangan Tridas aman. Jadi nggak pernah ada kayaknya yang pada kepleset motor gitu, cuma kehati-hatian aja. Makanya sekarang makin tertata dengan adanya satpam, pos satpam ya, Pak Satpam, Pak Batsani, Pak Barkah tuh, halo Pak Barkah, Pak Batsani. Aku belum sempat ke sana lagi ya, karena apa ya, fokus di sini. Intinya aku tuh si heboh ya, jadi intinya kalau udah ketemu sama mereka senang banget. Jadi itulah yang intinya ya yang aku sampaikan. Jadi di sini menyibak apa sih yang sebenarnya terjadi dengan adanya kucing-kucing yang begitu di luar wajar di sini tuh bener-bener ya. Sebenarnya tujuannya itu buat menangkal kekuatan makhluk Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Karena kalau tanpa ada kucing-kucing energi itu, maka kecelakaan dari mobil box. Mobil box sering, kalau nggak salah di persimpangan SMK itu mobil box nabrak motor. Oh, fatal. Kalau nggak salah ya itu. Jadi kan jadinya bermasalah. Mau berniaga jadinya ya jadi bermasalah. Itu setahuku ya. Jadi banyak, hampir setiap apa ya? Setiap hari yang kepleset ada. Kalau yang fatal yang blok situ, blok SMK Tridas. Bukan. SMK Tridaya. Kalau Tridas itu aman. SMK Tridaya yang ada tiang listrik di situ ya. Jadi aku kasih tahu berdasarkan realita yang ada beberapa tahun lalu. Nah, di sini apa ya? Sebenarnya diperlukan ada yang ngatur juga di situ ya. Tapi kadang-kadang pagi-pagi ada Pas Satpam SMK yang ngikut ngatur di situ ya, karena pagi-pagi banyak anak-anak yang pada belok ke situ. Di situ kalau ada kecelakaan luar biasa ya, fatal. Sama kayak di zona perlintasan rel kereta kayaknya. Jadi fatal kalau di situ, kalau ada kecelakaan tuh di situ. Di persimpangan SMK Tridaya ya, yang belokan pojoknya sewaan rumah aku di situ tuh. Jadi ke situ arahnya. Jadi itu rahasia di balik banyaknya kucing-kucing di area Tridaya Sakti, Tridas dan kompleks ini ya. Jadi jangan salah ya, dengan adanya mereka kita bersyukur. Apapun yang kita kasih mereka terima. Karena keberkahan dan keselamatan itu buat kita sendiri gitu intinya. Itu ya, mohon maaf ya omonganku agak terbata-bata karena kayak aku habis vocab. Vocab itu bahasa Inggris. Vocabulary. Coba aku kan disuruh Pak Wes, ada guru bahasa Inggris aku. Kata Pak Wes begini, apalagi ya Lis, katanya kamu vocabnya. Terus kata aku nggak suka grammar, aku sukanya ini conversation, percakapan. Jadinya menggunakan bahasa-bahasa yang lazim gitu, yang biasa kita omongin, cuman greeting, say hello gitu, terus minta foto-foto yang kayak gitu aja. Jadi jarang yang ngapalin grammarnya, kekurangan aku tuh. Tapi aku maju, berani orangnya. Begitu di akper, masuk akper, terus ada English speak contest, aku maju tanpa adanya les bahasa Inggris. Akhirnya dapat apa? Dapat juara harapan 2. Tanpa belajar apapun, cuman dari BBC waktu itu. Sebenarnya aku pengen jadi juara 2 ya, tapi harapan 2 orang nggak ini. Kata aku apa ya? Ya harusku sempet ya. Please repeat again, kata aku. Aku pernah seperti itu. Kalau tidak repeat again, mungkin aku jadi juara 2 kali ya. Jadi mohon maaf ya kalaupun aku ngomong bahasa Inggris cuman sepintas-sepintas saja, tidak global semua ya, aku nggak bisa. Jadi kalian yang lebih pintar bahasa Inggris ya.
Jadi ceritanya begitu. Aku sempat kata Pak Wes, kenapa repeat again? Waktu itu dicampur sama Depkes. Jadi aku kan swasta, BTH. Nah, terus yang juara 1-2-nya Depkes waktu itu. Aku BTH swasta harapan 2, jadi ya please repeat again gitu. Maksudnya tolong ulangi lagi pertanyaannya apa gitu. Aku ya bener, habis itu lari aku gini ya. Begitu selesai itu apa ya namanya, selesai English Speak Contest kan di ruangan khusus, aku langsung lari. Kataku nggak mau ntar aku nggak menang. Terus ada yang ngasih tahu, pengurus Kemalis kamu dapat juara 2 katanya gitu. Juara harapan 2 katanya. Kata aku, iya tadi ada yang repeat again kataku. Maaf ya Pak Wes Saiful Musapa itu guru bahasa Inggris aku. Wes tuh di SMA. Kalau yang di Akper mah beda lagi. Waktu itu aku pondasinya dari SMA Taraju coba. Kan gak ada lesnya, listrik juga belum masuk waktu itu. Ngapalin dari lampu apa? Lampu cempor. Tahu nggak lampu cempor? Jadi aku punya pondasi belajar dari lampu cempor. Tapi aku memberanikan diri bersaing sama Depkes waktu itu. Begitu masuk Akper langsung ngadain English Speaking Test kan di Depkes tuh, di Akper Depkes. Depkes tuh luar biasa ya. Yang Kaper itu kan negeri maksudnya, Akper negeri. Aku bersaing sama negeri. Jadi intinya ilmu dari Pak Wes aku praktekin di sana. Terus apa ya? Jadi intinya apa ya? Pokoknya itulah. Sudah ya, itu aja dulu ngobrol-ngobrol sama aku. Tuh, ada yang mau lewat tuh. Jemputan aku. Udah ya. Assalamualaikum semuanya. Jemputan yang mau ngasih uang jajan. Tuh. Jadi itu. Cep, ditunggu uang jajannya. Kamu kayak anak kecil gitu ya. Jadi aku tuh selalu manja ya ke kakak-kakak sepupu aku, ke adik sepupu aku. Beda gitu tempat curhat. Adik sepupu padahal, tapi aku yang suka curhat, jangan salah. Jadi saling menguatkan ya. Jadi aku curhat sama adik sepupu, sama adikku, sama mereka. Jadi itulah aku ramein, kalau udah ada aku tuh rame gitu ya. Jadi keluarga mama dari keluarga apaku. Tapi sekarang mah sedang fokus ya. Mereka pun paham kalau aku fokus dengan anak-anakku gitu, dengan aktivitasku di sini. Kalau udah kumpul udah heboh deh. Jadi itu intinya. Aku berusaha untuk mengikuti apa yang Allah mau ya, samina wa atona. Padahal aku udah nggak di sini kok, ngapain gitu ya. Aku rasanya pengen pindah negara yuk gitu ya. Tapi di sini ada tugas ya, tugas-tugas yang harus ku lakuin gitu. Intinya kayak gitu. Biarkanlah Allah yang mengatur jalan hidup aku ya, bukan kalian, tapi Allah yang mengatur jalan hidup. Hidup, mati, jodoh, rezeki itu sudah Allah atur dengan sendirinya. Tidak bisa tidak. Itu intinya seperti itulah ya. Sudah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum semuanya. Selamat siang dan selamat bekerja bagi yang sedang bekerja. Mohon maaf jika aku kehabisan kosakata. Udah ya, assalamualaikum.